Baiklah, kita coba sekarang membuat satu peragaan sekaligus analisis bagaimana cara membiasakan kita bermain melodi. Artinya untuk mendapatkan satu keahlian improvisasi dalam melodi itu dibutuhkan latihan-latihan yang sering dengan meniru dulu yang sudah ada, ditambah dengan analisis-analisis yang lebih bisa dipahami, sehingga kita bisa benar-benar melatih ini dengan sebaik-baiknya. Karena memang permasalahan bermain melodi secara improvisasi ini sudah sangat banyak dijadikan masalah oleh para pemula. Bagaimana cara bermain melodi, kok bisa seperti itu, kok bisa tanpa dikonsep dulu. Nah, dalam kesempatan ini saya bersama dengan rekan saya Pak Yudi akan mencoba memainkan beberapa cara atau tips yang bisa digunakan oleh para pemula untuk belajar melodi. Kita main di D minor dengan A7. Nah, di dalam melodi ini, dalam banyak sekali cara yang bisa ditempuh, yaitu dengan umumnya menggunakan arpeggio chord. Ayo, coba D minor 7. Nah, D minor ini, D minor ini ketika kita memainkan D minor, kita gunakan saja untuk sementara ini nada-nada yang ada di D minor itu atau arpeggionya. Kemudian pindah ke A. Ini juga menggunakan arpeggio. A dulu pakai. Kemudian pindah ke C minor. G. Balik lagi ke C. Nah, setelah kita menggunakan arpeggio ini, berarti kita harus menghafalkan setidaknya beberapa posisi chord D minor. Ini arpeggio semuanya. Nah, jadi ketika kita lari ke sini kita sudah hafal. Ini tugas Anda untuk menghafalkannya. Kemudian C minor juga sama. G. Nanti kita coba bahas satu persatu, dan saya mainkan dulu dengan irama yang sangat familiar dan mudah dimainkan. Irama mainkan seperti ini Pak Yudi. Nah, kenapa ini saya mengambil dua chord yang berpindah? Itu agar kita bisa membedakan ketika main di D minor dan ketika main di C minor. Ini modulasi pindah ke ini, pindah nada dasar, supaya kita terbiasa mencoba melatih posisi. Dan saya mainkan ini ada sekuen itu artinya nada-nada yang sama, ritmiknya yang sama, kemudian tinggal dipindahkan ke chord C minor. Sebaiknya Anda perhatikan dulu dengan seksama, dan kalau sudah dipahami Anda silahkan download ini video ini, kemudian pelajari di rumah. Oke, kita mulai Pak Yudi. 1, 2, 3.
bawah. Pengembangan. Pengembangan lagi. Gabung. Itu satu. Itu contoh menggunakan arpeggio ditambah dengan nada-nada yang lain sedikit. Itu konsepnya. Itu bisa dilatihkan seperti itu. Kenapa harus diikuti dulu? Karena itu harus ada ritmiknya. Kemudian bagaimana kita menyusun motifnya. Motif itu adalah satuan terkecil dalam sebuah melodi. Ini seperti ini motif. Kesananya semuanya sama. Nah, itu motif. Ini lagi motif. Itu satu motif. Kesananya sama ritmiknya. Kita coba lagi. 3, 4. Ganti lagi. Gabung. Seperti itu. Itu contoh beberapa. Nah, sekarang kita coba menggunakan gaya-gaya lick blues dalam irama ini. Kita mainkan yang sederhana dulu. Jadi tidak usah menggunakan lick yang agak susah. Nanti setelah yang sederhana bisa, baru kita melangkah ke gaya yang susah. Ulangi lagi Pak Yudi. 3, 4. Jadi yang paling diperhatikan nanti targetnya itu biasanya pada hitungan pertama. Jadi kalau targetnya yang mana, misalkan target untuk D minor. Nah
ini targetnya ini. Treng, treng, treng. Ini ke atas, tapi pada dasarnya ini merupakan ketukan yang kuat. Bisa seperti itu. Tat, 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 tat. Nah ini ketukan 1. 1, 2, 3, 4. Tat, tat, tarat. Coba lagi sekali lagi. 3, 4. Analisis yang lain bahwa ketika kita main di sini, yang pertama itu, yang penting itu satu nada kita menempatkan nada yang tepat di chord tersebut, kemudian pindah ke nada lain tepat juga. Jadi jangan sampai kita bergerak cepat dulu tapi kita kehilangan kontrol. Contohnya saya gunakan ini, menggunakan hanya satu nada dulu awalnya untuk sebagai pengembangan, untuk dikembangkan nanti. Saya gunakan seperti ini, turun ke sini. Ini kan D, turun ke A, turun ke C, turun ke G. Ya, ini nada B. Ini turun juga sama. Lihat, perhatikan. Udah ke A, C minor, udah ke G. Ditambah dikembangkan, udah nambah. Ini baru nada D. Ini nada F. Masih di D minor. Yang A, yang terakhir. Ke A. Kira-kira seperti itu. Ada yang harus disampaikan Pak Yudi? Nah nanti kalau sudah ada, ini sudah mulai terlatih, dengan sendirinya kita tanpa harus lagi berpikir arpeggio atau apa, nanti digabung-gabung. Nah sekarang kita coba gabung-gabung yang kelihatannya gabungan arpeggio dengan yang bukan arpeggio atau melangkah satu persatu dari nada ke nada. Itu semuanya berlindung ataupun berlindung difokuskan kepada nada-nada yang target note yang ada di setiap chord itu. Kalau agak terusan, mungkin pada saat di D, unsur D itu apa saja ya? Ya, itu. Kalau F juga masih unsur D. Benar. Unsur masih ya. D minor gitu ya. Nah, D minor itu di sini ada D minor 7 ini. Anggap D minor dulu, bentar. D, F, A. Kalau ditambah 7 berarti tambah dengan nada C. Itu D minor 7. Kalau D minor biasa, jadi kalau dari D minor mau ke A, sekuen. Ini sama, ini C, ini hampir sama kan, tinggal digeser dengan nada-nadanya Anda cari sendiri. Dibalikin. Atau dari D minor 7. Nah kita coba mainkan sekarang, saya combine, gabung nanti. Nah, jadi mainnya seperti ini, relax. Ini kan yang barusan dasar artinya kita seperti diajak gitu. Nah sekarang saya mainkan secara relax dan tidak terlalu, temponya tidak harus sama seperti itu, kemudian nada-nadanya tidak kaku seperti itu. Kita mainkan coba seperti apa. 1, 2, 3.
satu bentuknya awalnya seperti itu, kemudian dikembangkan seperti itu. Ada lagi Pak Yudi yang mungkin ini bisa bermanfaat. Nah, jadi kepada Anda yang ingin belajar melodi, sebaiknya memang ditempuh dengan jalur seperti ini. Ini merupakan satu alternatif agar Anda bisa terbiasa memainkan lagu